Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Hafiz Rahmatullah dari kelas Tekom 21A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan dan kabel dan juga perangkat jaringan yang ada di sekitar dari sini. Untuk tugas ini saya sebagai perbaikan nilai dari mata kuliah jaringan dari kabel bergerak. Oke, langsung saja. Jaringan dari kabel, menurut saya jaringan dari kabel ini juga untuk sekarang dikenal sebagai jaringan WiFi atau juga WLAN, yang artinya Wireless Local Area Network. Juga jaringan komunikasi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung tanpa kabel fisik. Jaringan dari kabel menggunakan gelombang radio ataupun juga inframerah untuk mengirimkan data antara perangkat seperti perangkat komputer, smartphone, tablet ataupun perangkat lainnya. Dan juga akses titik yang terhubung ke jaringan dari kabel tersebut. Di jaringan dari kabel ini ada juga beberapa komponen dan juga aspek yang penting. Yang pertama yaitu akses point. Nah, untuk akses point ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akses ke jaringan dari kabel. Biasanya seperti router dari kabel dan juga contoh umum dari akses point. Akses point ini bertindak sebagai perantara antara perangkat nirkabel dan juga jaringan kabel atau internet. Mereka ini mengirimkan dan juga menerima data melalui gelombang radio ke perangkat nirkabel yang terhubung di area cakupan mereka juga. Untuk yang kedua yaitu si client atau wireless client. Nah, klien dari kabel ini adalah perangkat yang terhubung ke sebuah jaringan melalui akses point. Nah, si klien juga klien dari kabel ini juga dapat berupa seperti laptop dan smartphone lagi, tablet dan juga printer nirkabel atau perangkat lain yang juga dilengkapi dengan fitur fitur WiFi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada juga gelombang radio. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio ini untuk mentransmisikan antara akses point dan juga si klien dari kabel. Untuk di gelombang radio ini bekerja pada berbagai frekuensi yang telah ditetapkan oleh standar WiFi. Biasanya standar WiFi ini frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz digunakan untuk sebuah jaringan dari kabel. Untuk selanjutnya ada standar WiFi. Standar WiFi ini ditetapkan oleh WiFi Alliance dan diatur oleh organisasi standar internasional seperti IEEE, yang dimana standar WiFi ini menentukan spesifikasi teknis untuk kompatibilitas dan juga keamanan jaringan dari kabel. Beberapa standar WiFi populer termasuk 802.11a dan juga ada 802.11b, 802.11g dan juga 802.11n, dan ada 802 AC dan juga lainnya. Masih ada juga yang juga dikenal sebagai WiFi 6. Nah, untuk keamanan jaringan ini adalah sebuah aspek penting yang harus ada gitu di dalam sebuah jaringan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau penggunaan protokol keamanan seperti WPA atau WPA2. Nah, ini untuk membantu mengenkripsi data yang ditransmisikan melalui jaringan sinir kabel. Nah, yang ada juga ini skalabilitas ya. Skalabilitas ini jaringan kabel dapat dengan mudah diperluas dan juga skalabilitas ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan
lebih banyak access point atau menggunakan teknologi mesh network. Nah, jaringan jaringan nirkabel ini sangat populer eh, karena cukup sangat fleksibel dan juga kenyamanannya juga sangat nyaman. Mereka memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet atau jaringan lokal tanpa sebuah kabel fisik gitu. Yang sangat bermanfaat di lingkungan kantor, di rumah pun, di hotel, di kampus dan juga tempat umum yang lainnya. Nah, untuk perangkat si jaringan nirkabel ini ada beberapa ya. Ada perangkat router wifi dan ada juga access point yang tadi di atas. Ada juga wifi extender atau juga repeater ya, untuk memperluas cakupan si jaringan nirkabel ini. Dan ada juga perangkat nirkabel wireless client, ada bridge nirkabel juga, dan mesh wifi system. Dan yang suka ada di handphone ataupun di perangkat lainnya ada hotspot wifi. Nah, ada juga keuntungan dan juga kerugiannya ya di jaringan nirkabel ini. Untuk si keuntungannya ada seperti mobilitasnya. Nah, pengguna jaringan nirkabel ini dapat bergerak secara bebas tanpa terikat oleh kabel, memungkinkan untuk akses internet dan sumber daya jaringan dari berbagai lokasi. Nah, dan juga jaringan nirkabel ini keuntungannya sangat fleksibel. Jaringan nirkabel lebih mudah diatur dan dikonfigurasi juga daripada jaringan kabel, sehingga memungkinkan penambahan dan perubahan perangkat dengan lebih mudah. Terus akses juga lumayan mudah. Jaringan nirkabel ini memungkinkan banyak perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa memerlukan instalasi fisik seperti kabel gitu. Dan tanpa memerlukan akses yang rumit ya. Dan balik lagi ada skalabilitasnya di si jaringan ini. Jaringan nirkabel juga ini dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak perangkat seperti ada wifi extender dan repeater yang tadi ya. Dan ada juga kerugian si jaringan nirkabel. Kerugiannya ini di sebuah keamanan ya, security-nya. Jaringan nirkabel ini lumayan lebih rentan ya terhadap ancaman keamanan seperti peretasan dan akses tanpa izin, dan juga terutama jika diaturnya itu tidak dengan baik gitu, menggunakan protokol keamanan yang kuat. Dan juga kekurangannya untuk keterbatasan si jangkauannya ya. Jaringan nirkabel ini sifatnya memiliki batasan jangkauan juga, tergantung pada teknologi yang digunakan. Hal ini dapat menyebabkan area dengan sinyal lemah atau kehilangan koneksi jika perangkat terlalu jauh atau tidak terhubung ya. Dan kekurangannya untuk interferensi. Lingkungan yang penuh dengan perangkat nirkabel atau sumber interferensi lainnya dapat menyebabkan gangguan atau penurunan performa dalam jaringan nirkabel. Jadi kalau misalkan kita terhubung ke sebuah jaringan, itu terlalu banyak device yang terhubung, sehingga si performanya juga akan sedikit menurun atau lemot ya. Untuk jaringan nirkabel ini digunakan dalam berbagai situasi dan juga lingkungan. Yang pertama itu bisa juga di rumah ya, jaringan nirkabel kayak seperti wifi umum yang digunakan di rumah untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan juga TV sekarang ya ke internet juga tanpa menggunakan kabel. Ini memberikan juga kemudahan akses internet di berbagai
bagian rumah. Dan yang umum ini pasti ada di tempat kerja ya, karena ini sangat dibutuhkan sekali jaringan kabel di tempat bekerja, yang digunakan di seperti kantor, lingkungan kerja untuk memberikan akses internet dan konektivitas antara perangkat. Ini memungkinkan para karyawan ini untuk bekerja dengan lebih fleksibel dan bergerak di sekitar area kerja tanpa terbatas oleh si kabel ya. Dan jaringan seluler yang ada di smartphone biasanya jaringan seluler yang menggunakan teknologi nirkabel seperti 3G, 4G, dan 5G digunakan untuk memberikan konektivitas data pada perangkat seluler seperti smartphone dan juga seperti tablet lainnya. Nah, si pengguna ini dapat juga mengakses internet dan juga layanan data seluler di mana saja selama cakupan jaringan tersedia atau punya paket seperti itu. Ada juga jaringan sensor nirkabel. Nah, jaringan sensor nirkabel ini atau wireless sensor network yang disingkat WSN digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sensor yang tersebar di area tertentu. Contohnya seperti jaringan sensor di dalam lingkungan pertanian atau monitoring lingkungan. Terus ada lagi di sebuah sistem IoT ya, Internet of Things. Nah, perangkat IoT ini sering terhubung menggunakan jaringan nirkabel seperti perangkat pintar, nah seperti smart home device untuk sekarang ya yang sedang modern-modernnya, dan kendaraan otonom dan juga berbagai perangkat terkoneksi lainnya. Dan contohnya juga seperti kemarin seperti proyek UAS untuk mata kuliah microcontroller. Untuk terhubung ke sebuah server itu harus menggunakan satu jaringan ya, menggunakan wifi. Nah, yang selanjutnya ada jaringan industri. Nah, di dalam industri ini jaringan nirkabel dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat dan sistem otomatis seperti sensor industri, perangkat terpantau, dan kontrol proses. Dan juga ada lagi jaringan seperti jaringan darurat ya. Jaringan nirkabel ini sering digunakan sebagai komunikasi darurat ya di daerah yang terkena bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Jaringan ini juga dapat membantu dalam penyelamatan dan juga koordinasi upaya bantuan. Jadi jaringan nirkabel ini digunakan dalam berbagai konteks dan juga memiliki peran penting ya dalam memungkinkan konektivitas, stabilitas, dan akses ke informasi di berbagai lingkungan dan juga di sebuah situasi. Dan juga selanjutnya ini berbagai jaringan nirkabel yang saat digunakan di sebuah kampus, kantor, atau juga di rumah sakit yang sering umum digunakan ya. Yang pertama ini di kampus. Nah, untuk di kampus ini sering juga menggunakan jaringan wifi wireless LAN. Nah, di kampus ini jaringan wifi umumnya digunakan untuk memberikan konektivitas internet kepada si mahasiswa, staf, dan pengunjung. Untuk wifi ini memungkinkan akses internet di berbagai area kampus seperti ruang kelas, juga perpustakaan, ruang kuliah, dan lab juga, dan lain-lain di area terbuka. Selanjutnya ada juga jaringan kabel.
jaringan kabel ini seperti lokal area network yang disebut LAN. Jaringan kabel di kampus ini biasanya digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer, server, dan perangkat lain dalam jaringan lokal. Nah, ini memungkinkan berbagai sumber daya juga seperti printer dan file, serta juga mendukung komunikasi antar perangkat di dalam kampus. Nah, yang selanjutnya juga ini jaringan intranet. Nah, internet ini adalah sebuah jaringan pribadi ya atau milik sendiri yang hanya dapat diakses oleh orang-orang dalam atau orang-orang yang tahu si akses ini di dalam, terutama orang-orang di dalam kampus. Nah, intranet ini digunakan untuk berbagai informasi internal seperti materi kuliah, pengumuman kampus, dan juga akses ke sumber daya akademik. Nah, untuk yang sering digunakan jaringan nirkabel ini di kantor ya. Nah, sama juga ya jaringan nirkabel yang sering digunakan di dalam kantor ini local area network atau jaringan kabelan menggunakan untuk menghubungkannya ini untuk komputer, printer, server juga dan perangkat lainnya. Nah, dalam jaringan lokal ini memungkinkan berbagai sumber daya dan juga berkomunikasi secara efisien di dalam kantor. Nah, selanjutnya juga ada jaringan wifi. Nah, jaringan wifi kantor ini sering menyediakan jaringan wifi agar karyawan dapat terhubung ke sebuah internet atau jaringan melalui perangkat seluler seperti laptop ataupun HP mereka ya, sehingga memungkinkan fleksibilitas kerja dan akses ke sumber daya ini online. Nah, selanjutnya juga ada jaringan VPN, Virtual Private Network, yang sering disebut VPN. VPN ini digunakan untuk mengamankan dan juga mengenkripsi koneksi internet saat karyawan bekerja dari luar kantor, sehingga mereka dapat mengakses sumber daya kantor secara aman melalui internet ini ya. Karena emang VPN ini sudah terenkripsi juga ya, jadi sangat aman gitu. Yang ketiga ini jaringan nirkabel yang sering digunakan di rumah sakit ya. Masih sama ya, menggunakan jaringan kabelan yang digunakan di rumah sakit ini untuk menghubungkan komputer, perangkat medis, dan sistem manajemen rumah sakit dalam jaringan lokal. Ini mendukung sebuah pertukaran data dan akses informasi yang dapat diakses secara cepat dan juga aman. Terus selanjutnya ada jaringan medis. Nah, di rumah sakit ini sering memiliki jaringan khusus ya untuk si perangkat medis seperti CT scan, MRI, peralatan monitoring pasien, dan sistem informasi medis elektronik untuk mengelola sebuah data medis pasien. Yang selanjutnya ada jaringan wifi yang di rumah sakit ini yang untuk memungkinkan staf dan juga pengunjung untuk tetap terhubung dengan internet dan juga mengakses informasi penting di berbagai area. Nah, termasuk juga ada di rumah sakit itu ya, di ruang tunggu, di kamar pasien, dan area publik lainnya juga pasti ada. Selanjutnya jaringan khusus di rumah sakit ini memiliki jaringan yang khusus untuk mengatur sistem keamanan. Nah, kayak seperti peralatan kritis dan sistem darurat yang memastikan operasional rumah sakit agar berjalan dengan lancar. Nah, tapi penting juga ya diperhatikan bahwa di jaringan nirkabel ini sesuai kebutuhan ya.
kebutuhan jaringan di setiap tempat juga dapat bervariasi. Nah, tergantung pada ukurannya, pada skalanya, dan juga jenis aktivitas yang dilakukan di lingkungan tersebut. Jadi bisa menyesuaikan saja ya. Untuk selanjutnya kita ke pemantauan jaringan ya. Di sini pemantauan jaringan sekitar ya. Sini saya terhubung ke sebuah WiFi yang terdekat. Di sini dengan nama SSID seperti 27, kita cek di aplikasi Insider. Nah, di sini ada network, klien, juga channel. Kita ini kan terhubung ke jaringan internet seperti 27. Nah, sini ada sebuah keterangan dan penjelasan. Identitasnya di sini SSID-nya Cipetir 27 ya. Sini menggunakan akses point Huawei 2C ini. Ada juga status. Nah, sinyal ini 64 dBm. Dan di warnanya juga, kita lihat dari warnanya juga hijau ya. Nah, di sini juga ada keterangan yang terhubung ke sebuah jaringan, ada 7 perangkat ya. Untuk konfigurasi channel 20 MHz, dan di jaringan ini menggunakan keamanan atau security WPA2 ya. Dan juga ada max data rate ini 144.4 Mbps. Nah, ada di sini signal strength yang dimana ini ada kekuatan si sinyal tersebut ya, lumayan bagus juga ya. Di sini untuk lebih jelasnya kita coba cek di speed test ini ya, agar kita kelihatan throughput atau kecepatan jaringannya ini berapa. Nah, sudah selesai dicek di speed test ini. Nah, di sini ada keterangannya download. Ini throughputnya ya 25.70 Mbps untuk downloadnya ya. Dan di sebelah sini ada uploadnya 8.64 Mbps. Nah, cukup ini ya, cukup agak cepat juga, stabil juga sih jaringannya. Tapi untuk si posisi ini, padahal untuk terhubung ke perangkat keras wifi nya ini lumayan berjarak ya, agak jauh, tapi lumayan sangat bagus ya. Servernya ada di server Bandung, PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, di speedtest ini bisa melihat sebuah kecepatan si jaringan ini ya. Untuk rekomendasi di jaringan ini, sepertinya tidak ada untuk rekomendasi, mungkin karena
si perangkat wifi-nya lumayan jauh, jadi mungkin harus merekomendasikan penambahan perangkat akses point agar lebih dekat juga. Tapi di sini cukup penuh ya, juga di tes di CBTS lumayan cepat gitu ya. Tapi untuk rekomendasi agar lebih semakin dekat gitu si jaringan wifi-nya, penambahan akses point cukup satu saja sepertinya lebih bagus. Tuh di insidernya ini juga signal strengthnya cukup bagus ya. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya juga masih dalam tahap belajar ya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.